Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United mengalahkan dua tim teratas nih ya, di peringkat kedua dan juga di peringkat satu, Arsenal dan juga Manchester City. Bahkan Arsenal disebut-sebut ini kan sebagai kandidat kuat juara Premier League musim ini. Manchester United kalahkan bahkan di rumahnya sendiri nih, di kandangnya sendiri di Emirates dengan permainan juga yang luar biasa menurut gua. Jadi Manchester United mendapatkan back to back kemenangan menghadapi Manchester City dan juga menghadapi Arsenal. Hasil yang sangat-sangat fantastis. Dua pertandingan awal dari Michael Carrick yang sebelumnya diperkirakan akan menjadi ujian yang tidak mudah. Bukan tidak mungkin justru akan bergulir menjadi dua kekalahan pertama bagi Michael Carrick. Tapi justru bisa dibalikkan ini. Segala perkiraan, segala prediksi, segala optimisme yang mengatakan bahwa Manchester United akan dikalahkan, tapi ternyata justru Manchester merah ini ya yang membuat Manchester City kalah di derby Manchester dan Arsenal kalah untuk pertama kali di Emirates musim ini. Lalu ada situasi-situasi yang bergulir nih, optimisme, harapan-harapan, yang ekspektasi juga yang menyebut bahwa Manchester United yang saat ini berada di zona Liga Champions bahkan bisa saja menjadi juara Premier League musim ini. Beberapa menanyakan kepada gue ya, misalnya ketika ngobrol live dan lain-lain, apakah Manchester United bisa menjadi juara, atau bahkan ada pernyataan langsung bahwa Manchester United akan menjadi juara. Bagaimana gue melihat hal ini? Ya, euforia kemenangan Manchester United menghadapi Arsenal dan juga Manchester City menurut gue luar biasa, dan itu sangat beralasan ya, terutama bagi fans Manchester United. Kenapa? Ya, Manchester United terutama kalau melihat musim lalu dan juga di musim ini masih sering, terutama di musim lalu sekali lagi ya, mendapatkan hasil-hasil negatif. Manchester United terdampar di peringkat ke-15. Memasuki musim ini Manchester United dari awal musim sudah ditargetkan untuk bisa finish di zona Eropa. Nah, hasil-hasil dari Manchester United sendiri pun juga menurut gue kalau dibandingkan dengan musim lalu, sebenarnya musim ini bahkan sampai sebelum pemecatan Ruben Amorim ada peningkatan dari sisi hasil. Sekali lagi dari sisi hasil, dan faktanya memang seperti itu. Manchester United memang belum memuaskan, tapi bagaimana hasil misalnya dari jumlah kekalahan yang mereka dapatkan ini lebih sedikit daripada raihan musim lalu. Artinya memang ada peningkatan. Dan ada sebuah kejutan tentu saja, pergantian ya head coach dari Ruben Amorim ke Michael Carrick. Dan ketika Michael Carrick belum mulai melatih, artinya masih bersama dengan caretaker Darren Fletcher, ya Manchester United mendapatkan hasil imbang menghadapi Burnley. Baru setelahnya, atau bahkan setelahnya di menghadapi Brighton di FA Cup tersingkir ya. Baru setelahnya Manchester United menghadapi Manchester City dan juga Arsenal mendapatkan hasil yang fenomenal, 2 kemenangan beruntun. Nah, apakah ini berarti ataupun bisa dikatakan atau bahkan diprediksikan atau bahkan diharapkan Manchester United akan menjadi juara Premier League? Ya, menurut gue belum tentu ya. Karena perjalanan masih sangat jauh sekali. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pertandingan lagi di Premier League. Segala kemungkinan masih bisa terjadi, memang betul. Tapi gue ingin kembalikan dulu bahwa memang target utama Manchester United musim ini yaitu berada di zona Eropa. Bahkan kalau bisa Manchester United finish di posisi Liga Champions ya kan untuk musim depan, di mana persaingan itu pun juga masih sangat ketat sekali. Dan kalau melihat misalnya ya tim-tim yang akan dihadapi oleh Manchester United juga merupakan klub-klub yang punya potensi untuk menyulitkan. Misalnya Manchester United akan away menghadapi Newcastle di St. James Park. Lalu Manchester United akan menjamu tim yang saat ini sedang naik daun banget nih ya, Aston Villa. Manchester United masih akan berhadapan dengan Chelsea di London. Manchester United masih akan menjamu Liverpool di pertandingan yang tentu saja kental dengan gengsi dan juga persaingan secara historis dan juga kultural ya. Manchester United masih akan away ke Brighton, dan ini adalah Premier League. Segala sesuatunya bisa saja terjadi. Klub yang dalam sebuah pertandingan yang mungkin tidak begitu diunggulkan tapi sering juga membuat kejutan, dan hal-hal tersebut menurut gue ya masih harus dilalui oleh Manchester United, sehingga optimisme untuk bisa mendapatkan hasil positif tentu saja harus dijaga,
sebagai fans ya menurut gue. Tapi ekspektasi tetap harus dikawal, harus dijaga. Dan menurut gue ekspektasi yang mengharapkan Manchester United menjadi juara Liga musim ini masih terlalu jauh. Walaupun kalau seandainya itu terjadi, gue akan sangat happy, sangat-sangat happy. Salah satu menurut gue ya, tolak ukur adalah kemenangan beruntun, hasil positif secara beruntun. Karena kalau kita lihat misalnya juara di beberapa musim terakhir, mereka memiliki kemenangan yang beruntun gitu. Dan Manchester United bahkan sampai dengan saat ini masih sulit ya untuk mendapatkan kemenangan beruntun. Kita tahu misalnya ada yang terkenal juga kan ya, salah satu konten creator di luar negeri yang 5 kemenangan beruntun, dan itu pun belum bisa didapatkan dengan Manchester United. Kalau Manchester United misalnya bisa mendapatkan kemenangan beruntun 5 kali atau 6 kali, ya baru kita mungkin bisa berbicara terkait dengan peluang untuk bisa mendapatkan atau menjadi penantang gelar juara. Tapi selama itu belum didapatkan, menurut gue ya mungkin kita harus lebih menyesuaikan dulu lah ya. Benar-benar ekspektasinya tuh harus diatur, harus di manage. Sekali lagi menurut gue bukannya tidak mungkin, tapi realitanya ini bukan hal yang dengan kemungkinan yang besar, katakanlah seperti itu. Manchester United sudah mendapatkan 2 kemenangan beruntun, tapi selanjutnya Manchester United akan menghadapi Fulham, lalu akan menghadapi Tottenham Hotspur, away ke West Ham, away ke Everton. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Saat ini ada faktor yang menguntungkan menurut gue bagi Manchester United, yaitu adalah fakta Manchester United hanya bermain di Premier League saja. Jadi kebugaran skuad ya ini bisa lebih terjaga. Tapi kan bukan hanya Manchester United saja yang hanya bermain di Premier League. Klub-klub yang beberapa yang dihadapi nanti ini pun juga memiliki keadaan yang sama. Mereka juga memiliki motivasi yang berbeda-beda ya. Dan motivasi itu juga merupakan bahan bakar tersendiri ya kan bagi masing-masing klub tersebut, sehingga menurut gua dinamikanya masih akan naik turun sekali. Nah, hal ini ya gua katakan tadi bahwa kemungkinan Manchester United untuk juara itu masih sangat jauh sekali sebenarnya. Ini juga gua sesuaikan dengan Opta ya, theanalyst.com ini memberikan prediksi misalnya ya ketika gue lihat ini sudah menghitung hasil terakhir dari Manchester United, proyeksi Manchester United ada di peringkat berapa akhir musim nanti, dan berapa persen peluang Manchester United untuk bisa memenangkan Premier League saat ini. Arsenal memiliki kemenangan yang memiliki prediksi kemungkinan yang paling besar, yaitu dengan 81,74%. Lalu uniknya diikuti oleh Aston Villa 9,39, lalu Manchester City 8,71. Jadi 3 tim ini yang diproyeksi lebih punya peluang ya. Sementara klub-klub lainnya ini hanya 0, sekian persentasenya, termasuk Manchester United dinilai hanya 0,02% saja ini untuk juara. Dan menurut gue balik lagi, memang tujuan awal ini kan untuk finish di zona Eropa. Dan bagaimana kemungkinan tersebut? Saat ini Manchester United punya peluang yang jauh meningkat nih. Perkiraannya, proyeksinya, prediksinya oleh The Analyst dibanding dengan beberapa pekan yang lalu. Saat ini Manchester United diprediksi punya peluang 21% untuk bisa finish di zona Europa League. Lalu untuk finish di zona Champions League ya, mendapatkan tiket Liga Champions ini sebanyak 24,29%. Jadi sangat besar sekali, dan bahkan Manchester United ini diproyeksi akan berada di peringkat ke-6 di akhir musim nanti. Nah, kalau berbicara terkait dengan pesaing-pesaing Manchester United untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions, ini ada Liverpool diperkirakan seperti itu, lalu ada Chelsea dan tentu saja Manchester United. Tim-tim lainnya diperkirakan prediksi kemungkinannya ini hanya 1 digit. Yang paling mendekati adalah Newcastle, yaitu adalah 4,26%. Dan kalau dilihat dari perkiraan poin akhir musim nanti, diperkirakan Arsenal akan finish dengan 81,05 poin, 81 poin ya. Lalu Aston Villa 73, Manchester City 71,9, jadi bisa 71-72. Nah, yang menarik adalah dari peringkat ke-4 sampai dengan peringkat ke-6. Liverpool diprediksi 61,6, Chelsea 61,4, Manchester United 60,2, baru setelahnya di peringkat ke-7 itu Newcastle 54,6 prediksi poinnya ya. Artinya dibulatkan mungkin 54 atau 55 untuk Newcastle. Dan Manchester United bedanya dengan Liverpool dan juga Chelsea ini sangat tipis sekali. Diprediksi hanya 1 poin gapnya. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa bisa saja ini
berubah-ubah, dan ini akan sangat ketat sekali sampai dengan akhir musim nanti. Perebutan untuk satu spot, satu titik di zona Liga Champions. Saat ini beda poin Manchester United dengan Arsenal cukup dalam ya. Ada 12 poin beda. Jadi Arsenal nilainya 50, Manchester United 38, dan ini juga menunjukkan betapa gap itu sangat lebar ya, 12 poin. Artinya untuk bisa menyamai poin dari Arsenal harus kalah 4 kali berturut-turut ya, atau kalah 4 kali. Manchester United 4 kali kemenangan secara beruntun. Manchester United saat ini berada di peringkat keempat dengan beda 8 poin dengan Aston Villa, dan beda 8 poin menurut gue juga merupakan hal yang cukup jauh sebenarnya, walaupun segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi Manchester United dengan klub-klub yang berada di posisi di bawahnya ya, ini berbeda sangat rapat. Berbeda 2 poin dengan Chelsea di peringkat kelima, dan berbeda 3 poin dengan Liverpool, dan berbeda 4 poin dengan Fulham. Dan seperti gue katakan ya, masih ada 15 pertandingan ke depan. Jadi segala sesuatunya masih sangat memungkinkan. Dan terkait dengan pembicaraan menjadi juara, menurut gue ini mungkin agak terlalu berlebihan. Sekali lagi, walaupun kalau mendapatkan itu tentu saja kita semua happy, tapi secara realistis dan secara objektif gue berusaha untuk seperti itu ya. Ini hal yang masih sangat atau jauh lah dari kendali Manchester United. Kenapa tidak dibalikan lagi pembicaraan adalah tentang finish di zona Eropa. Mudah-mudahan bisa mendapatkan, dan ya mudah-mudahan ke Liga Champions. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.